dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Bapa yang baik. Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami datang kepadamu. Sebelum kami renungkan firman-Mu, kami minta Roh-Mu memberikan pewahyuan buat setiap kami Tuhan. Supaya kami bukan hanya sekedar mendengar firman-Mu, tapi kami sungguh-sungguh bisa menangkap kehendak Tuhan buat setiap kami. Sehingga akhirnya firman itu sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, berbuah buat setiap kami. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa, kami terima firman-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini izinkan saya untuk berbagi dari kebenaran firman Tuhan buat setiap kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan dengan judul tema Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini keluarga kecil yang tinggal di Betania. Dan saya percaya sebagian besar di antara kita sudah cukup familiar dengan keluarga ini. Maria, Marta, dan Lazarus. 3 orang kakak beradik yang begitu mengasihi Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan juga mengasihi mereka. Sampai satu saat dalam Yohanes pasal 11 ini mencatat ada sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Yaitu satu saat Lazarus, adik dari Maria dan Marta yang paling kecil, itu sakit. Dan firman Tuhan berkata, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Tuhan. Pesannya adalah, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saya tertarik sekali dengan pesan dari Maria kepada Yesus, bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya mau katakan begini, bahwa saya percaya kita semua dikasihi Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi dengar baik-baik, kalau Lazarus orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit, maka saya percaya hari ini kita pun bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita bisa mengalami penderitaan, kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Sama seperti Lazarus dikasihi Tuhan, tapi dia mengalami sakit. Dan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, berapa banyak di antara kita yang menghabiskan waktu, energi kita cuma untuk berpikir, kenapa semua ini harus terjadi?
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Daripada kita sibuk memikirkan kenapa semua ini harus terjadi, kenapa semua ini bisa terjadi, lebih baik saya mau ingatkan buat setiap kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Begini yang firman Tuhan katakan. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam terjemahan King James dikatakan begini, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Firman Tuhan katakan begini, buat semua yang terjadi di kolong langit ini ada tujuannya, ada purpose, ada tujuan. Semua yang terjadi menimpa kehidupan kita tidak terjadi secara kebetulan. Dan hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Yang saya mau ajak untuk kita renungkan hari ini dari firman Tuhan adalah, mari kita renungkan. Percayalah, dalam semua yang kita alami, entah itu penyakit, entah itu pergumulan, entah itu kesulitan, Tuhan punya tujuan di sana. Firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal ke-11 tadi, ada dua hal yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Untuk mengerti tujuan Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan Lazarus, orang yang dikasihinya, sakit? Bahkan akhirnya kita mengerti bahwa sakitnya Lazarus itu akhirnya membawa dia kepada kematian. Dari Yohanes pasal 11, ada dua hal yang saya mau sampaikan, yang saya mau bagikan buat setiap kita. Supaya kita akhirnya begini, kita dibantu, kita ditolong untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Pasal 11 ayat yang ke-15 katakan begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ketika Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sedang sakit, Alkitab katakan Yesus bersyukur. Dia berkata, aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. Ketika Maria dan Marta memberi kabar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus berkata, aku bersyukur aku tidak cepat-cepat hadir di sana. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan di sana. Supaya apa? Supaya kamu belajar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mulai belajar menemukan tujuan Tuhan di balik kesulitan yang sedang kita alami. Kenapa Tuhan biarkan kita mengalami kesulitan? Karena di sini Tuhan mau kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Ketika semuanya beres, ketika semuanya lancar, ketika semuanya aman-aman saja, mudah untuk kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika situasinya sulit, ketika kita dalam penderitaan, pergumulan, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam sakit penyakit, tidak banyak orang bisa tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan punya tujuan buat semua kesulitan yang sedang kita alami, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat, apa yang Injil Yohanes pasal 11 ini katakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata Alkitab mau kasih tahu begini, kenapa Tuhan izinkan Lazarus harus sakit? Kenapa Lazarus harus akhirnya meninggal? Karena penyakit itu. Alkitab jelas katakan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Akhirnya saya mengerti begini, buat semua kesulitan, buat semua pergumulan, bahkan sakit penyakit yang kita alami, Tuhan punya tujuan di balik semuanya itu, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Percayalah bahwa penderitaanmu, kesulitanmu adalah cara untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia berkata bahwa penderitaan ringan yang kita alami sekarang akan mengerjakan kemuliaan yang besar. Saya mengerti akhirnya begini, kesulitan, penderitaan, pergumulan adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya buat setiap kita. Penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit adalah cara untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya tidak mengerti apa yang sedang saudara alami. Tapi satu hal yang saya tahu begini, Tuhan punya tujuan dalam semua yang kita alami hari ini. Percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mungkin kita nggak bisa mengerti hari ini, tapi percaya sama Tuhan. Percayalah,
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya, di mana saudara berada hari ini, Tuhan sedang melawat engkau di sana. Di rumahmu, dimanapun engkau ada, Tuhan sedang melawat engkau hari ini. Mari buka hatimu dan biarkan Tuhan jamah hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini saat terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, percayalah, Tuhan perhatikan semua yang terjadi atas hidupmu. Dan ini yang saya mau katakan buat saudara. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan buat semua yang terjadi dalam hidup setiap kita. Terus berharap, terus percaya kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Ini waktu terbaik untuk kita datang menghampiri Tuhan dan melihat kasih karunia yang terus dianugerahkan buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Harapkan sesuatu dari Tuhan hari ini lagi. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Buat apapun yang sedang mereka alami. Biar hari ini di tengah-tengah kesulitan mungkin yang sedang mereka alami, biar mata mereka terus memandang kepada Tuhan. Biar hati dan pikiran mereka terus terarah kepada Tuhan. Supaya hari ini kami nggak disibukkan untuk terus bertanya, kenapa semua ini harus terjadi? Tapi hari ini kami terus memikirkan apa yang Tuhan rancangkan di balik semua yang kami alami. Karena kami percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Bahwa semua yang sedang kami alami akan membawa kami untuk melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Semua yang kami alami akan terus mengajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mata kami belum lihat, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikannya buat setiap kami. Dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya buat setiap kami. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Ada waktunya Tuhan pasti akan bekerja buat setiap kami. Terpujilah Tuhan. Lawat umat-Mu hari ini Bapa. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Bahkan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang tertutup jalan hari ini Bapak, aku berdoa buka jalan buat mereka Tuhan. Supaya mereka mulai melihat bahwa mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan.
Di tengah-tengah krisis yang sedang dialami oleh bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan punya rancangan yang besar buat bangsa ini. Engkau sedang mengerjakan rancangan-Mu yang ajaib buat bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Mari berikan mereka hikmat Tuhan. Berikan mereka hati yang bijaksana. Sehingga bangsa kami boleh melewati krisis ini Tuhan. Dan bangsa kami tetap boleh melihat kebesaran Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami terima semua berkat Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.